Pemirsa, beredar rekaman CCTV yang menunjukkan tersangka pelaku penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat berada di sebuah penginapan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Taufik datang ke penginapan bersama seorang perempuan pada 4 Maret 2026 atau ketika YTR sedang disekap oleh Taufik. Baru-baru ini beredar rekaman CCTV yang menunjukkan gerak-gerik tersangka penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat. Taufik terlihat membawa seorang perempuan berbaju merah ke sebuah penginapan di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 4 Maret 2026. Tersangka penyiksaan terhadap YTR ini terlihat melakukan pendaftaran lalu menuju ke kamar. Taufik sempat terlihat mondar-mandir di area penginapan dan berbincang dengan penjaga penginapan. Setelah kembali ke kamar, Taufik terlihat keluar lagi dengan membawa helm dan langsung meninggalkan lokasi. Penjaga penginapan sempat mendengar adanya keributan dan setelah dicek, kondisi perempuan yang datang bersama Taufik dalam kondisi panik. Pasalnya si perempuan mengaku ponselnya dibawa kabur oleh Taufik. Terus kan sempat bolak-balik tuh si cowoknya tuh. Iya. Tiba-tiba langsung pergi aja gitu. Iya, pergi. Langsung pergi. Iya. Oke. Terus pas saat si cowoknya mendaftar di sini itu pakai nama cewek aslinya atau pakai ini Mas? Bukan, Pak. Pakai KTP palsu. Oh, berarti identitas yang daftar ke sini dia pakai nama Orang lain. tapi cewek namanya. Iya, cewek. Cewek. Iya. Oke. Itu kejadian memang udah lama tuh, masih bulan Maret ya? Iya, bulan Maretan. Bulan Maret. Iya, betul. Tapi setelah kejadian penyekapan kemarin viral, akhirnya penasaran mungkin Mas ya? Ya, mungkin penasaran. Dibuka lagi dibuka lagi CCTV-nya. Buka lagi CCTV-nya Iya. untuk meyakinkan ternyata memang si pelaku pernah Iya, kesini. Betul. Sementara itu, Ditres Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Polda Jawa Barat berhasil menemukan 2 tempat kejadian perkara tambahan setelah melakukan pemantapan olah TKP. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengumumkan 4 lokasi sehingga total menjadi 6 tempat kejadian perkara. Rekonstruksi akan digelar pada hari Kamis 2 Juli 2026 dan tidak dilaksanakan di lokasi kejadian asli, melainkan dipusatkan di markas kepolisian. Kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Emang yang disampaikan di list kemarin benar, memang 4. Kemudian kan kita lakukan pemantapan olah TKP nih. Pemantapan olah TKP, terus anggota juga lidik, ada ditemukan TKP lain. Itu kosan atau Sama kosan juga dari pelaku. di daerah mana itu? Di daerah Cisaru lah gitu. Cisaru. Tapi detailnya kita tidak bisa menginformasikannya. Dari Sumedang dan Bandung, Jawa Barat, Husni Nursyaf, Roni Halim, Metro TV. Sebanyak 21 adegan rekonstruksi penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap korban YTR telah diperagakan oleh tersangka Taufik Hidayat. Namun benarkah tabir kekejaman ini sudah sepenuhnya terbuka atau justru rekonstruksi di Mapolda Jabar ini menjadi petunjuk awal adanya korban-korban lain yang belum terungkap? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui Zoom kriminolog Luki Nurhadianto. Mas Luki, selamat malam. Selamat malam, Mas Anggi. Ya, Mas Luki, rekonstruksi dipindah dari 6 TKP asli ke Mapolda Jabar demi keamanan begitu. Dari kacamata kriminologi forensik, apakah perubahan lokasi ini, Mas, beresiko mendistorsi ingatan ruang atau spasial memori pelaku saat memperagakan adegan, Mas? Ya, memang yang perlu kita garis bawahi pertama bahwa ini terkategorisasi sebagai aggravated assault ya, di mana kemudian bahwa tindakan yang dilakukan gitu ya, kemudian tidak bisa hanya sekedar bersifat spasial saja, tapi ternyata ada banyak TKP-TKP lainnya yang mengindikasikan bahwa kejahatan ini tidak hanya sekedar kejahatan penganiayaan biasa, tapi akhirnya masuk dalam kategorisasi anirat. Yang kedua adalah dalam konteks ini pula tergaris bawahi bahwa akhirnya pelaku tidak hanya kemudian mengindikasikan adanya obsesif melakukan kekerasan gitu ya, tapi di sisi lain pelaku pun tidak memiliki rasa guilty untuk dapat bagaimana akhirnya memberikan rasa pengampunan gitu kepada diri korban, atau kemudian secara altruistik gitu ya, menjadikan apa yang kemudian mereka lakukan, jerih payah korban atau kemudian korban-korban lainnya mereka berikan itu sebagai salah satu penggandaan dalam konteks emosional. Nah, yang ketiga yang perlu digarisbawahi
garisbawahi tadi bahwa akhirnya dalam konteks ini pula spatial crime scene itu yang tadinya bersifat tematik gitu ya di satu titik akhirnya dilebarkan lagi yang mengindikasikan bahwa tindakan ini bisa jadi gitu mungkin atau kemudian bahkan dugaan tidak hanya berada pada ranah korban yang saat ini terungkap, tapi di sisi lain apakah memang ada indikasi yang bersangkutan itu memiliki satu indikasi misalnya mungkin nanti diperdalam gitu psikopat gitu bahwa tindakan kekerasan tidak menjadikan dia memiliki efek jeraknya. Yang kedua adalah tidak hanya batasan dalam konteks spasial teritorial, tapi akhirnya dilebarkan lagi bahwa penganiayaan yang bisa mereka lakukan atau kemudian dalam konteks berpindah-pindah tempat, apakah dalam konteks ini ada indikasi untuk dapat mendapatkan kesenangan atau di sisi lain ketidakpuasan untuk dapat melakukan kekerasan kepada korban yang memang sudah dilekatkan kepada YTR. Ya, Mas Luki, kalau misalnya ada 2 TKP baru seperti ini yang baru saja terungkap, misalnya dari kacamata kriminologi, apakah penambahan TKP baru ini mengindisikan bahwa masa lalu pelaku menyembunyikan pola kejahatan serupa terhadap perempuan lain, ataukah ini murni perluasan lokasi penyiksaan terhadap YTR saja? Ya, saya lebih tertarik tadi ya dari pertanyaan Mas Agi adalah bagaimana akhirnya tindakan yang dia lakukan itu salah satu bentuk eksploitasi terhadap orang-orang yang menjadi objek dari kepuasan secara emosional di sana. Jadi grading inilah yang akhirnya menjadikan para perempuan tersebut sebagai objek komoditas gitu. Tidak hanya dalam konteks emosional bahkan transaksional, tapi akhirnya eksploitatif karena tidak hanya dalam konteks mohon maaf misalnya mereka melakukan tindakan yang bersifat homoseksual gitu. Tapi akhirnya hubungan itulah yang kemudian menjadikan diri pelaku tidak memiliki kepuasan bahkan kemudian cenderung berpindah-pindah tempat. Yang kedua adalah dalam konteks ini pula ada kesan bahwa kekerasan atau kemudian tindakan-tindakan yang dia lakukan ini adalah salah satu bentuk pembenarannya. Jadi perilaku yang akhirnya melekat dalam konteks kriminologis bahwa adanya netralitas, pembelajaran dalam konteks melakukan kejahatan bahkan dalam konteks spasial ini menjadi anomali saat kemudian dilakukan oleh pelaku karena ternyata mereka pun atau kemudian dia pun tidak menjadikan ini sebagai upaya untuk deter gitu ya memberikan penjeraan, tapi di sisi lain bahkan kemudian cenderung lebih eksploitatif bahkan kemudian cenderung lebih babi buta untuk dapat melakukan tindakan kekerasan. Nah, yang kemudian bisa kita kategorisasi berikutnya adalah saat kemudian ini dilakukan tidak hanya dalam konteks 1-2 korban saja, tapi ada indikasi pola-pola yang berulang yang mengindikasikan tadi pertanyaan Mas Agi baik sekali bahwa memang ada sisi traumatik yang akhirnya menjadikan dia berperilaku sedemikian. Atau yang kedua, bagaimana kemudian nilai-nilai ini akhirnya melembaga kepada dirinya dan kekerasan adalah bagian dalam konteks pemuasan kepuasan secara emosional bahkan kemudian dalam konteks agresif kepada diri pelaku yang memang saat ini baru mengarah kepada YTR. Baik, Mas Luki, pelaku ini kan mampu ya memperagakan detail penyiksaan dengan sangat presisi. Apakah kemampuan mengingat ini otomatis mematahkan alibi bahwa pelaku melakukan aksinya secara spontan atau di bawah pengaruh zat atau alkohol, Mas? Ya, saya pikir tentu hal diksi yang tadi disampaikan Mas Agi tentu menjadi salah satu yang menarik untuk kemudian kita berupaya gitu ya untuk meringankan dalam tanda kutip gitu ya, mohon maaf, bahwa pelaku memiliki satu tekanan mental, satu gangguan atau kemudian satu kejiwaan yang memang perlu dikasihani. Tapi kemudian dalam konteks ini pula paradoks itu terjadi saat kemudian dia melakukan tindakan dengan cukup rapi, terus kemudian berpindah-pindah tempat atau bahkan menggunakan alat-alat yang memang memiliki tendensi anomik lebih keras gitu ya, lebih destruktif kepada diri orang lain, maka justru ini mengindikasikan bahwa dia mengkalkulasikan resiko. Resiko yang kemudian dia dapatkan adalah tidak hanya saat kemudian dia menjadikan itu sebagai salah satu pelembagaan terhadap kekerasan, tapi dia juga sudah memiliki kalkulasi sejauh mana dia bisa menghilangkan jejak atau kemudian barang-barang bukti yang melekat kepada dirinya. Yang kedua, tadi juga di liputan yang disampaikan Mas Anggi adalah dia memiliki kemampuan untuk bisa melakukan manipulatif. Karena orang-orang dengan ciri seperti ini, dengan love bombing seperti ini, dia akan menggunakan daya upaya pikatnya untuk bisa mengelabui orang lain, bahkan kemudian mengelabui lingkungan sekitar dengan menggunakan tadi identitas palsu, atribusi yang kemudian melekat kepada dirinya, atau bahkan merasa seolah-olah saya menyesal, tapi di sisi lain dia menjadikan itu sebagai satu hal yang berulang. Nah, yang ketiga, tadi juga pertanyaan menarik, apakah memang akhirnya ada ungkapan bahwa akhirnya kita memberikan satu diksi atau kemudian yang sekarang beredar adalah kenapa kemudian korban tidak melarikan diri. Nah, dalam konteks emosional seperti ini Mas Anggi, orang yang kemudian sudah terpikat, kemudian menjadikan
menjadikan ikatan emosional sebagai satu hal dalam konteks pegadaian perasaan, maka mereka akan sulit untuk keluar. Ada yang kita kenal sebagai teori cycle of violence. Jadi mereka akan menjadikan itu sebagai upaya untuk intimidatif. Yang kedua, agresi yang mereka lakukan itu dianggap sebagai salah satu bentuk kasih sayang atau pengekangan secara posesif. Nah, yang ketiga, orang-orang ini akhirnya menjadikan itu sebagai pembenaran untuk dapat melakukan kejahatan berulang lagi. Nah, ketiga aspek inilah yang akhirnya menjadikan diri para korban atau kemudian lingkungan sekitar seringkali dijadikan bahwa atribusi, tipu daya, persona diri dari pelaku ini adalah orang yang memiliki, pertama, kalkulasi cukup jelas, memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, dan cenderung kemudian dalam konteks ini pula memiliki ikatan rasional choice yang cukup baik ya, karena mereka sudah dia bekerja, dia berpindah-pindah, bahkan mengelabui dengan menggunakan atribut helm atau kemudian kendaraan secara berpindah-pindah tempat, maka ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki satu gangguan atau kemudian memiliki hal-hal yang secara normatif gitu dilakukan oleh orang normal tanpa kemudian ada ikatan bahwa dia cenderung rentan untuk dapat melakukan kekerasan secara membabi buta. Oke, Mas, saya mau masuk di sini singkat saja. Secara kriminologis, apakah perpindahan ini murni taktik pelaku untuk menghindari endusan sosial atau ada pola eskalasi kekerasan yang sengaja dia perbarui di setiap tempat baru, Mas? Ya, yang pertama tentu ada indikasi bahwa dia ingin melakukan satu crime scene yang lebih luas lagi sehingga dia cenderung berpindah-pindah tempat, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak puas terhadap satu tindakan yang dilakukan kepada diri korban, maka kemudian dia membutuhkan satu pengakuan afirmasi bahwa dirinya masih cukup berharga untuk dicintai, dirinya juga masih cukup berharga untuk dapat mendapatkan lawan jenis gitu yang cukup baik. Yang ketiga adalah tentu bagaimana kemudian kedua aspek ini menjadikan atribusi untuk dapat melakukan kekerasan sebagai hal yang dianggap satu hal yang melembaga, dan kemudian dia menjadikan ini sebagai satu hal yang dibenarkan secara prinsip gitu oleh dirinya dia. Dan yang keempat adalah ini adalah salah satu upaya untuk dapat mengaburkan bagaimana kemudian tindakan yang dia lakukan tidak terendus oleh masyarakat setempat, terus kemudian alih-alih kemudian dia melakukan itu kemudian muncullah indikasi-indikasi adanya korban-korban baru berikutnya. Baik, kita tunggu ya Mas Luki bagaimana hasil pengembangan penyidik ini untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain dalam kasusnya. Terima kasih Mas Luki, kriminolog forensik sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.